Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. damai sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, merdeka. Merdeka. Mas Bang Menteri yang sudah meninggalkan kita untuk tugas yang lain, Deputi Menpora Mas Niam, dan juga Asisten Deputi yang saya banggakan, dan juga Pak Rektor yang tadi juga sudah hadir. Saya simak betul apa yang disampaikan, dan juga para narasumber lainnya, serta terutama adik-adik mahasiswa yang hadir di sini. Saya hadir di sini bukan untuk bicara dengan Pak Menteri, bukan bicara dengan Pak Rektor atau dosen. Saya ke sini untuk bicara dengan mahasiswa. Ya, itu satu. Yang kedua, saya datang ke sini karena bapak saya itu pernah kuliah di UBK. Ya, pernah bela Bung Karno, di penjara 2 kali karena bela Bung Karno. Jadi kalau dengar UBK dan beliau tidak lulus dari UBK karena harus dipenjara, langsung saya terima undangannya, gitu ya. Jadi kalau diundang UBK itu wajib hukumnya, bukan karena kementerian yang undang, karena UBK yang undang. Nah, itu cocok, ya. Jadi adik-adik sekalian, kalau tadi disampaikan oleh Bang Menteri terkait dengan beban nama Universitas Bung Karno yang ada dalam pundak kalian, begitu juga saya sebagai kader PD Perjuangan, tentunya ini menjadi penyemangat buat kita semuanya. Saya menyimak betul apa yang disampaikan oleh Bang Menteri Pemuda dan Olahraga tadi. Saya harapkan adik-adik juga tadi mendengarkan bagaimana program ini ingin mengajak dan ingin mendorong, ingin memastikan ketika kalian lulus dari UBK, kalian bukan hanya sekedar mencari pekerjaan, tapi kalian menciptakan pekerjaan. Saya lulus dari Amerika Serikat dan saya pulang ke Indonesia tahun 1994 langsung karena ayah saya minta saya segera pulang dan bekerja sebagai wartawan di Indonesia, dan saya sudah mulai bekerja sejak saya umur 20 tahun. Ya, sejak saya umur 20 tahun saya sudah mulai kerja, dan jabatan saya terakhir sebagai pemimpin redaksi. Ya, itu adalah passion saya. Itu adalah minat dan bakat saya. Itu adalah cita-cita saya. Ya. Jadi saya tidak mau masuk ke teknis wirausaha dulu. Karena kalau kalian tidak dapat nawa itunya, tidak dapat semangatnya, tidak dapat spiritnya, kalian akan gonta-ganti usaha dan kalian tidak akan menemukan diri kalian dan tidak akan berkontribusi untuk masyarakat. Ya, itu sama dengan orang suka gonta-ganti kerja. Baru kerja 6 bulan di satu tempat, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Nggak ketemu passionnya. Ya. Karena apa? Karena tidak tahu minat dan bakatnya apa. Saya akan bicara ke masalah yang lebih dalam lagi dari urusan teknis. Ya, setahun 2 tahun yang lalu saya sebagai coach dari Gerakan Nasional 1000 Startup. Ya, saya bicara sama founder-founder startup. Ya, dan bicara tentang model bisnis dan lain sebagainya. Tapi di sesi ini kita nggak usah terlalu teknis deh. Ngomong soal model bisnis, model soal yang lainnya, itu kita bicara tentang yang dasar dulu. Ya, kalian ini siapa dan kalian mau kemana. Untuk itu saya juga mau merefleksikan apa yang saya sudah alami ya ketika dalam perjalanan karir saya dan bagaimana saya bisa menemukan minat dan bakat saya. Dan saya harapkan penemuan dari minat dan bakat ini akan menjadi modal buat adik-adik sekalian. Ya, saya semulai presentasi saya, ini biar jelas ya. Saya menyebutnya sebagai talenta Indonesia. Ya, kalian harus semua menjadi seorang talenta. Bukan menjadi tukang. Ya, kalau meskipun kalian jadi pengusaha, kalian bisa jadi tukang. Karena apa? Karena hanya ikut dengan demand. Lagi rame bikin ini, ikut bikin rame. Lagi rame TikTok, ikut rame ini. Lagi rame bikin tambak lele, bikin tambak lele. Lagi rame bikin website, bikin website. Jadi hanya ngekor, hanya mengikut. Kita ingin anak-anak UBK, mahasiswa UBK yang lulus nanti itu betul-betul menjadi talenta. Talenta bukan penyanyi loh. Talenta bukan artis. Talenta itu kita semuanya. Ya, apa itu? Nah, ini saya mau ini adalah kalau yang kiri kenal ya. Kalau yang kiri itu presiden kita. Yang kanan itu Jack Ma. Ya, pengusaha terkaya di Tiongkok.
ini adalah pertemuan tahun 2018 di Istana Negara ketika seusai penutupan Asian Games. Karena Asian Games berikutnya adalah di Tiongkok. Apa yang mereka berdua bicarakan, beliau-beliau ini, Presiden kebanggaan kita dan Jack Ma, beliau membicarakan tentang talenta, bukan bicara wirausaha. Talenta menjadi isu nomor 1 di dunia. Saking cepatnya pertumbuhan ekonomi digital ini, sumber daya manusianya yang belum bisa mengejar. Belum bisa mengejar bukan dari teknisnya, tapi menjadi seorang talent, ya, bukan menjadi tukang, bukan menjadi cuma pekerja, bukan hanya ngikutin apa kata orang tua, bukan ngikutin kata pemodal, bukan karena apalagi ngikutin kata pacar, gitu ya. Ya, bukan ngikutin karena salah jurusan, bukan ngikutin karena sudah masuk ke prodi itu, bukan ngikutin kata dosen, tapi ngikutin kata minat dan bakat kita. Dulu ada iklan yang namanya How Long Can You Go? Penemuan minat bakat menentukan how long can you go. Saya bisa menjadi wartawan sejak mengidam-idamkan jadi anak waktu kecil. Saya lahir waktu umur 6 tahun, 10 tahun, itu udah pengen jadi wartawan. Dan akhirnya menjadi pemimpin redaksi dan pensiun di usia 42 tahun. Kenapa? Minat dan bakat saya, impian saya bukan jadi Superman, bukan jadi polisi, bukan jadi presiden, atau bukan jadi gubernur, atau bukan jadi orang kaya, atau bukan jadi dosen, atau bukan jadi lawyer, atau jadi hakim, atau jadi tentara, bukan. Mimpi saya memang jadi wartawan. Saya jaga mimpi itu sampai kuliah. Sampai akhirnya pensiun jadi pemimpin redaksi. Kalau pemimpin redaksi itu di TNI Angkatan Darat itu udah jenderal bintang 4 itu. Udah selesai itu urusannya. Ya, kalau di kampus jadi rektor lah. Kalau dia dunia akademik udah jadi profesor, guru besar. Ya udah selesai urusannya. Nah, itu karena minat dan bakat. Ya. Nah, talenta itu apa? Talenta itu adalah minat dan bakat. Bagaimana mengetahui minat dan bakat? Adik-adik sekalian, ini masalah dalam sekali. Bukan masalah teknis ini. Ya. Ini adalah penemuan di dalam diri kalian. Kenali diri kalian sendiri. Ya, itu penting, mengenali diri. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan di bagian belakang. Kenapa penting mengenali diri? Tahu kelemahan, tahu kekuatan, tahu peluang, ya, tahu ancaman. Itu namanya apa namanya? Itu namanya assessment terhadap diri kalian. Threat, opportunity, ya, strength, weakness, SWOT analysis. Diri kalian itu harus di SWOT analisis. Saya sudah melakukannya. Hampir setiap tahun saya melakukannya. Men-SWOT diri saya. Kekuatan saya apa? Kelemahan saya apa? Peluang saya apa? Ancaman saya apa? Sehingga kalau kalian suka main bola atau suka dengan dunia sepak bola, seperti yang disampaikan oleh Sir Alex Ferguson, pelatih legendaris dari Manchester United. Play to your strength. Bermainlah di kekuatan kalian. Jangan tiba-tiba jadi winger kanan main di kiri, ya rusak. Ya kan, kecuali kalau total football, Johan Cruyff, beda lagi. Semua bisa main di semua sisi. Tapi kalau strength kalian adalah sebagai playmaker, ya jangan coba-coba jadi striker, ngabisin waktu. Berdamailah dengan menjadi striker terbaik di dunia. Atau playmaker terbaik di dunia. Kayak Zinedine Zidane. Gitu loh. Nah, itu namanya memahami potensi kalian, kenali dan pahami potensi kalian. Kembangkan diri kalian. Nah, ini penting, mengembangkan diri. Mengembangkan diri dari potensi itu. Kalau tadi Mbak yang tadi bacaan CV saya, Mbak Erita ya? Ya, Mbak Erita kalau bacain CV saya, tadi kelihatan bahwa saya secara pendidikan, Pak Rektor, ya, sama Pak Kris ya, saya secara pendidikan, kan Pak Kris kan dosen kan, saya itu mentoknya cuma BA, Bachelor of Art. Itu kan artinya kan saya tahu, saya nggak suka sekolah. Ya kan? Jadi nggak usah lah ngejar sampai S2, jadi doktor, apa jadi profesor. Ya, udah berdamai dengan diri. Tapi saya ingin masuk ke dunia kampus. Caranya bagaimana? Untuk mengembangkan diri saya. Dapat beasiswa di Kennedy School of Government di Harvard. Dapat beasiswa di MIT, Massachusetts Institute of
teknologi, ya. Dapat beasiswa lagi di Inggris. Tapi untuk apa? Short course. Ya, saya nggak suka sekolah lama-lama. Paling lama kalau saya sekolah tuh kalau bisa sebulan 2 bulan aja lah, short course. Makanya saya juga menyandang MSc, Master of Short Courses. Nah, ya kan kalau minder taruh di belakangnya MSc. Kalau Pak Menpora kan tadi ada doktornya kan, MSI gitu. Kita juga bisa taruh MSc gitu kan ya. Nah, yang terakhir apa? Rencanakan masa depanmu. Ya, tapi rencanakan masa depan nggak usah diposting di Instastory. Rencanakan masa depan itu ada di dalam hati dan di catatan kalian. Di handphone ada. Mau jadi apa nanti? Sehingga arahnya jelas. Saya dari sejak kuliah, saya bercita-cita kok jadi pemimpin redaksi. Tapi saya nggak pernah cerita sama siapa-siapa. 25 tahun saya karir sebagai wartawan, tidak pernah saya bilang sama orang-orang, saya mau jadi pemret, nggak pernah. Tapi sejak semester pertama jadi mahasiswa, Fakultas Jurnalistik, saya sudah tahu bahwa saya ingin jadi pemret. Saya mau memimpin redaksi saya sendiri. Jadi saya antara sejak mahasiswa sampai jadi pemret, itu jalannya saya susun menuju ke sana. Ya, jadi talenta itu adalah orang yang mengerti minat dan bakat mereka. Bukan hanya minat loh, minat dan bakat. Nanti saya kasih tahu beda minat dan beda bakat. Ya, kenali diri, pahami potensi, kembangkan diri kalian, rencanakan masa depan kalian. Ini 4 hal. Ini jangan ngomong soal programnya Menpora dulu, soal siapa yang bakal dapat program wirausaha dan segala macam. Ini temuin dulu. Nanti dalam penilaian asisten deputi bidang kewirausahaan akan tahu ini model bisnis yang dibangun oleh anak-anak UBK ini hanya akan bertahan 6 bulan atau bisa menjadi satu usaha yang bisa bertahan lebih dari 10 tahun. Kelihatan. Ya. Passion-nya akan muncul. Ya, passion akan muncul ketika mereka menjelaskan, ketika mereka mengelaborasi bisnis yang akan mereka bikin, usaha yang akan mereka bikin. Itu jelas sekali kelihatan. Ya, nggak bisa dibohongin. Sebentar. Ini kok udah nggak biasa jadi operator soalnya. Nah, ya, saya cuma mau cerita singkat saja tentang perjalanan akademik saya. Saya juga seperti kalian juga. Ketika saya di kampus, ya, saya majornya jurnalistik, tapi saya juga mengambil fakultas ekonomi bisnis. Saya business administration juga. Jadi artinya apa? Artinya saya sangat berminat sekali di dunia bisnis. Makanya ketika saya di RCTI, saya di Metro TV, saya sangat terlibat sekali dengan bisnis usaha itu. Sehingga mendatangkan keuntungan, mendatangkan inovasi, dan lain sebagainya. Ya, saya senang memberikan bonus kepada anak buah saya. Ya, jadi bukan hanya sekedar memikirkan editorial jurnalistik, independensi jurnalistik, sikap dari redaksi, bukan hanya itu. Kalau itu udah luar kepala lah. Tapi sebagai seorang wartawan, sebagai seorang pemimpin di institusi media, saya juga harus memikirkan bisnisnya. Nah, makanya ketika saya kuliah seperti kalian, banyak hal yang saya lakukan. Pertama, tadi yang saya sampaikan, Fakultas Jurnalistik dan Fakultas Ekonomi Bisnis. Yang kedua, saya bekerja. Pekerjaan saya 2. Satu, jadi wartawan di kampus. Jadi saya 4 tahun jadi wartawan kampus. Yang kedua, saya jadi satpam. Kenapa jadi satpam? Untuk bantu orang tua. Ya, jadi saya senang kalau ketemu sama mahasiswa yang bukan hanya kuliah, tapi juga bekerja. Ya, saya punya empati sama mereka. Dan selain itu juga berorganisasi. Berikutnya saya perjalanan karir saya ini tidak usah terlalu panjang ya. Hampir semua presiden sudah saya wawancarai, kecuali Bung Karno, karena ketika beliau mangkat saya belum lahir, gitu ya. Ini juga peliputan internasional dan jenjang karir, dan juga saya ketika menang beberapa Panasonic Award. Nah, ini I wish ya saya bisa punya foto dengan Bung Karno. Ini patung lilinnya aja, jadi bisa selfie sama beliau. Jadi adik-adik sekalian, ini kita kalau ngomong terkait dengan pengalaman sehingga adik-adik itu bisa membumikan dan bisa
bisa apa namanya bisa betul-betul merefleksikan terhadap diri kalian, ya. Kenapa saya bilang temukan minat dan bakatmu? Percaya atau tidak, minat saya itu adalah ingin sekali menjadi penyanyi. Penyanyi, kalau tanya, berminat sekali, ya. Sayangnya di rumah saya itu yang mau dengar saya nyanyi tinggal anak saya yang umur 2 tahun. Karena dia tidak bisa membedakan mana yang false, mana yang merdu. Kalau yang lainnya sudah tidak mau mendengarkan. Kenapa? Karena saya tidak pernah mengasah bakat saya, bakat suara saya. Minatnya sih mau jadi penyanyi. Dari dulu sampai sekarang saya nyanyi terus. Tapi ya itu tadi, pas-pasan mentok dan saya tidak pernah les nyanyi, saya tidak pernah mengasah, dan lain sebagainya. Itulah contoh minat, tapi tidak ada bakatnya. Oke? Nah, bagaimana dengan bakat, tapi tidak ada minatnya? Seperti yang tadi dibacakan CV saya adalah presenter terbaik di Republik Indonesia 4 tahun berturut-turut. Saya mewawancarai presiden dari berbagai dunia. Artinya apa? Punya bakat nggak? Punya. Nggak ada yang bisa meragukan saya punya bakat sebagai anchor, pembaca berita, sebagai presenter. Nggak ada. Kalau ditanya punya minat, oh enggak. Saya tidak punya minat menjadi penyiar. Loh kok bisa? Karena saya menjadi penyiar karena situasi. Ya, situasi yang memaksa saya waktu itu. Tidak ada penyiar laki-laki yang punya kemampuan untuk mewawancarai dan lain sebagainya. Saya dipaksa untuk jadi penyiar. Akhirnya keterusan jadi penyiar. Begitu saya menjadi pemimpin redaksi Metro TV, kebijakan pertama saya adalah memberhentikan diri saya sendiri menjadi penyiar. Karena selama ini saya tidak mampu meyakinkan bos-bos saya untuk berhenti jadi penyiar. Begitu saya memperoleh kekuasaan, saya langsung memutuskan tidak mau jadi penyiar dan tidak mau siaran lagi. Jadi adik-adik sekalian, ingin jadi penyanyi, tapi tidak punya bakat dan tidak mengasah. Oke? Jadi penyiar dan diakui secara nasional, tapi tidak punya minat. Nah, pertanyaannya, adik-adik yang mana? Mau bikin usaha yang mana? Minat dan bakatnya tuh apa? Kalau saya udah pasti nggak bisa. Saya udah nggak bisa jadi pengusaha. Nggak bisa aja. Saya udah tahu, nggak usah maksa. Ya, nggak usah memaksakan diri. Tapi ketika saya menjadi sesuatu, saya menjadi yang terbaik. Ya, tidak menjadi beban buat negara, tidak menjadi beban untuk keluarga. Saya udah tahu, saya nggak bakal bisa jadi pengusaha. Wirausaha saya nggak bisa. Ya, bikin coffee shop nggak bisa, ngelola itu nggak bisa. Tapi kalau kerja jadi direksi, jadi dirut, jadi di perusahaan, itu pasti bisa. Di politik pasti bisa. Tapi kalau mulai wirausaha, angkat tangan. Nggak bakal bisa. Ya, kita nggak usah ngomong yang manis-manis lah. Ngomong tuh jelas di depan, jangan jelas di belakang. Ya, jadi kalian belajar dari orang yang nggak bisa berwirausaha. Tapi saya sudah menemukan minat dan bakat saya. Ya, nah pertanyaannya, ini ada ratusan anak mahasiswa. Kalau saya sudah selesai, kalau Mas Kris sudah selesai, Pak Rektor sudah selesai, sudah ketemu minat dan bakatnya. Adik-adik ini minat dan bakatnya apa? Gitu loh. Ya, ketemu dulu. Jangan langsung mau bikin ini bisnis itulah, bisnis ini. Jangan. Langsung main di TikTok segala macam, nggak ketemu. Nggak ketemu, ya. Nah, ini dikit lagi ya. Nah, yang saya mau sampaikan satu lagi adik-adik ya. Apa skill apa ya yang dibutuhkan saat ini? Ya. Ini adalah hasil survei dari 100 lebih pimpinan HR, human resource yang ada di berbagai belahan dunia. Ya, pertanyaannya adalah skill apa yang dibutuhkan untuk perusahaan Anda ya dan di dunia usaha. Ya. Pertama, itu ada 10 ya skillnya ya, tapi saya ambil yang tiga besar. Agile thinking skill. Agile thinking skill itu apa? Kemampuan untuk berpikir cepat. Kemampuan untuk berpikir skenario A, skenario B, skenario C. Itu namanya multiple skenario. Ability to consider and prepare for multiple skenario. Itu adalah agile thinking skill. Kalau Pak Menteri tidak datang tadi, plan A-nya apa? Plan B-nya apa?
Kalau Pak Menteri bisa hadir tapi videonya nggak ada, hanya audionya doang, plan B-nya apa? Plan C-nya apa? Kalau narasumber ada yang tidak hadir, bagaimana? Atau Jakarta, kalau Jakarta tiba-tiba tidak bisa ada siaran internet, tidak bisa pakai internet segala macam, apa rencana kalian? Itu adalah panitia yang punya plan A, plan B, plan C. Wirausaha itu harus ada plan A, plan B, plan C. Nggak bisa. Itu harus memiliki agile thinking skill. Cepat dalam mempersiapkan skenario-nya. Yang kedua, inovasi. Mampu berinovasi. Ya, di tengah kesulitan, di tengah tantangan deadline dan segala macam, masih punya kemampuan kecepatan berinovasi. Yang ketiga apa? Dealing with complexity and ambiguity. Bisa menghadapi masalah yang kompleks dan ambigu. Nah, ini betul-betul saya latih ketika saya bekerja di TV berita 24 jam. Cepat mengambil keputusan. Nggak bisa. Itu hitungan, bukan hanya hitungan jam, bukan hanya hitungan menit, hitungan detik. Harus segera ambil keputusan. Plan A, plan B, plan C apa? Itu saya latih manajer saya, GM saya, section head saya untuk berpikir seperti itu. Cepat. Nggak bisa. Nah, ini yang dibutuhkan dunia saat ini. Ini yang dibutuhkan di Jakarta. Ini yang dibutuhkan di Indonesia. Ya, agile thinking skills. Jadi kalau sudah ketemu minat dan bakatnya, nah inilah tuntutan yang paling tinggi terhadap seorang inovator, terhadap seseorang yang ingin mengembangkan dirinya. Ya, yang kedua, interpersonal dan communication skills. Ya, co-creativity. Ya, bahasa zaman now-nya apa? Kolaborasi. Ya, interpersonal dan communication skill itu adalah kemampuan berkolaborasi, ya, termasuk membangun hubungan dengan customer kalian. Ya, ini penting sekali, co-creativity dan brainstorming. Dan yang terakhir dari 3 besar itu adalah global operating skills, ability to manage diverse employee. Ya, diverse itu bukan berarti hanya dari berbagai belahan negara, berbeda keluarga negara, tapi seperti kita juga. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda latar belakang pendidikan, berbeda skills, kemampuan, kita harus mampu memimpin operasi itu. Jadi adik-adik sekalian, kalau tadi Pak Menteri mengatakan kemampuan kita membuka usaha, memberikan lapangan kerja, itu artinya ada kemampuan memimpin. Ya, kalau kalian selama di kampus saja tidak pernah bergaul dengan yang satu fakultas, ya nggak usah, jangan ngomong prodi lah, satu fakultas atau apalagi beda fakultas, ya susah kita dalam kita memimpin satu usaha, satu wirausaha, satu usaha yang kita akan miliki. Ya, jadi adik-adik kira-kira itu. Nah, yang terakhir ya, ini adalah wawancara saya dengan Presiden Amerika Serikat ke-44 kulit hitam pertama, Barack Obama, yang baru ulang tahun beberapa hari yang lalu. Ya, foto ini saya bawa bukan cuman tujuannya itu bukan cuman untuk pamer. Boleh ya kalau orang pamer, yang penting pamer sesuatu yang hasil kerja keras kita. Ya, yang bukan sesuatu yang hoax, ya. Tapi ini juga menjadi inspirasi buat adik-adik. Ya. It is my passion. Ini adalah capaian tertinggi dari passion saya sebagai seorang wartawan. Masuk Gedung Putih, wawancara orang kulit hitam pertama yang pernah sekolah di Indonesia selama 4 tahun. Ya, ibu bapak tirinya juga orang Indonesia, Barack Obama. Bisa duduk seperti itu. That's my passion. That's my minat dan bakat. Ya, sekali lagi pertanyaannya, adik-adik mahasiswa itu yang mana dan apa? Saya datang untuk menginspirasi, bukan ngomong soal satuan 3, bukan ngomong soal detail, tapi temukan dulu ya yang kalian inginkan tuh apa, passionnya apa, minat dan bakatnya apa, baru kita ngomong teknis, baru kita ngomong soal bisnis, baru kita ngomong soal usaha. Tapi kalau masih bingung dan lain sebagainya, jangan coba-coba. Kenapa? Nanti pindah-pindah usahanya, ya, usahanya nanti pindah-pindah dan nggak akan sustain. Saya rasa itu ya sharing yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. Saya harap ini menjadi penyemangat buat kita semua. Ya, saya sengaja hari ini pakai polo shirt Indonesia, bukan untuk tidak menghormati, tapi saya juga mau menggambarkan bahwa
kita sebagai pengusaha, calon pengusaha harus energetik, harus semangat, ya, membanggakan Indonesia. Dan di akhir, Mbak Moderator, tadi saya mau menyampaikan kepada adik-adik semua, karena judulnya pakai bahasa Inggris, saya mau menyampaikan ini. I wish you luck, ya. Good luck kepada kalian. I wish you well, ya. Make Indonesia proud. Merdeka. Ya, ini ada pertanyaan tentang bagaimana terkait dengan bisnis di tengah pandemi saat ini, ya. Bagaimana tanggapan narasumber mengenai bisnis tengah pandemi saat ini? Kita tahu semua serba dibatasi, dihadang dan dikekang, sejumlah kebijakan bergonta-ganti, bisnis seperti apa yang dilakukan di tengah situasi dan lain sebagainya. Oke, baik. Ini menarik pertanyaannya karena saya juga senang dan beruntung sekali tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Kris, ya. Karena dapil saya itu Jakarta Timur, ya, Jakarta Timur, dan cuma satu, ya, satu-satunya daerah pemilihan di Indonesia yang cuma satu kota madya, karena penduduknya besar sekali. Dan ketika pandemi banyak sekali konstituen saya, warga Jakarta Timur, yang beralih usaha, ya. Mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan penghasilan, dan mereka harus beralih usaha kepada bidang-bidang usaha yang mereka memang belum tentu menjadi passion mereka, gitu, ya. Banyak sekali konstituen saya, masyarakat yang beralih bikin tambak, gitu, ya, tambak ikan, ya, terus mereka banyak juga jualan secara online dan lain sebagainya. Nah, ini terkait dengan pertanyaan dari Saverius tadi, tentunya saya sebagai mitra pemerintah bisa memahami bahwa saat ini pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pendekatan kesehatan, karena pandemi itu adalah masalah kesehatan. Saya rasa Pak Jokowi sudah sangat bekerja keras ingin mengimbangi sektor ekonomi dengan sektor kesehatan. Artinya kita tidak pernah melakukan total lockdown seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain. Negara-negara lain itu betul-betul melakukan lockdown secara super ketat, tapi Pak Jokowi sejak bulan Maret 2020 tahun lalu sampai saat ini memang mencoba untuk mengimbangi, ya, antara kesehatan dan mata pencaharian dari masyarakat itu sendiri. Jadi kalau ditanya tadi tentang bagaimana kita mau berusaha di tengah pandemi, di tengah kondisi kita seperti ini, saya rasa apa yang terjadi saat ini adalah masalah yang temporer, gitu, ya, temporaris, sementara, tidak akan berlangsung terus-menerus. Ketika pandemi di DKI Jakarta bisa ditekan atau di berbagai tempat di Indonesia bisa ditekan, tentunya nanti levelnya akan dilonggarkan. Seperti sekarang masuk ke level 4, ya, kita berharap dengan data-data yang muncul saat ini kita bisa masuk ke level 3. Nah, adik-adik mahasiswa, saya mau sampaikan juga, betul yang tadi disampaikan oleh Pak Niam, bahwa kita ini sebagai mahasiswa ada di garda terdepan untuk menyampaikan edukasi juga kepada masyarakat terkait dengan pandemi. Ini saya juga mau aji mumpung ketemu sama mahasiswa, supaya yang namanya protokol kesehatan, 6M dan vaksin itu betul-betul kita sampaikan. Kita adalah kaum intelektual, kita adalah calon-calon pemimpin, dan kita harus jadi agent of change. Ya, bergotong royong yang disampaikan oleh Mas Kris tadi itu adalah bergotong royong terkait dengan mengedukasi juga, gitu, ya, mengajak masyarakat untuk betul-betul sungguh-sungguh menjadi garda terdepan untuk menanggulangi COVID. Garda terdepan itu bukan nakes loh, bukan tenaga kesehatan. Nakes itu garda terakhir. Ketika keluarga sudah jebol, ya yang kena adalah nakes. Nah, jadi kita yang harus ada di depan. Mahasiswa, kalau saya berharap kalau kalian betul-betul punya usaha seperti Dimas tadi, saya berharap ini adalah kesempatan dari Dimas dan teman-temannya untuk bisa mengedepankan protokol kesehatan di saat pandemi sedang tinggi-tingginya seperti sekarang. Nah, ini yang menurut saya sesuatu yang fungsi, ya, double fungsi yang bisa kalian jalankan sebagai edukator, tapi juga kalian bisa menginspirasi dari sisi usaha kalian. Dan apa yang dikhawatirkan tadi itu sifatnya sementara kok, ya, sementara. Moga-mogahan besok sudah ada pengumuman yang baru, atau hari ini, ya, sudah ada pengumuman baru terkait dengan level PPKM. Saya rasa itu, ya, Mbak, yang bisa saya jawab, ya. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erita yang telah memberikan
kesempatan kepada saya dan juga kepada Pak Putra Nababan. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, bagaimana sih cara menggali pertama tadi kan talenta ya, kenali dirimu, apa yang ada dalam dirimu gitu. Bagaimana caranya kita menggali talenta yang ada pada diri kita. Mungkin kita, oh ini bisa, itu bisa, misalkan ya Pak ya. Rasa-rasanya kita bisa, tapi ingin menentukan itu yang mana sih yang tepatnya untuk kita gitu loh Pak. Ini bukan buat kalau untuk saya sih Pak ya, karena udah usia ya Pak ya. Ini mungkin bagi anak-anak mahasiswa kami, anak-anak saya misalnya begitu Pak. Jadi kadang-kadang kan kalau misalkan nih kata orang begini gitu kan, anak-anak kan suka begitu. Jadi sebenarnya tuh dia tuh nggak pede kepada diri dia gitu loh. Jadi bagaimana cara dia itu mengenali diri dia dan mengetahui talenta yang ada pada diri dia gitu loh Pak. Itu aja, terima kasih Pak. Jadi kalau orang Jawa bilang apa Bu? Rumongso biso, biso rumongso ya. Iya Pak. Merasa bisa tapi jangan merasa bisa tapi harus bisa merasa ya. Iya Nah, Pak. itu juga yang mau saya sampaikan, bisa merasa ya. Sebenarnya Ibu dan adik-adik mahasiswa ya, kita tuh udah kenal kok diri kita. Kita udah tahu kok kelemahan, kekuatan, potensi kita ngerti kok. Cuman kita selama ini nggak pernah mendengar diri kita. Kita memaksakan. Saya tahu kok ya, saya itu Bu lebih merdu kalau ngomong daripada nyanyi Bu. Saya tahu kalau lagi waras tahu. Tapi kalau lagi tiba-tiba mimpi ke awan-awan gitu ya, ke langit-langit, mulailah nyanyi gitu ya. Nah disitulah ya saya tidak bisa merasa. Ya mulai merasa jadi kayak Krisdayanti gitu ya, kayak Andre Hehanussa gitu ya, kayak Harvey Maliholo. Padahal suara saya pas-pasan. Gitu ya. Makanya Ibu, selama 1 tahun saya di Jakarta Timur, ya kampanye mencari suara, tidak pernah 1 detik pun saya menyanyi. Meskipun dikasih mikrofon untuk menyanyi. Dan setelah menjadi anggota dewan pun sudah punya kekuasaan, tidak pernah mau menyanyi juga. Itu namanya bisa merasa Bu, bukan merasa bisa. Ya, nggak boleh aji mumpung, mentang-mentang udah jadi owner, udah jadi pemilik usaha, terus bablas semuanya, ya. Kayak contohnya Bu, kalau Ibu tahu ya, pasti dibahas kan ya. Sekarang kan bisnis itu kan selalu itu apa namanya, pingin ada ekosistem Bu ya. Semua bisnis punya rumah sakit, punya sekolah, punya media, punya ini, semuanya. Mereka sampai lupa core bisnis mereka itu apa, ya. Mereka semua mau meraup semua Bu atas nama ekosistem, betul Bu ya? Itu dipelajarin kan di UBK ya. Ya, semua mau diraup ya. Dulu tempat saya bekerja bisnis-bisnis besar punya catering sendiri, punya media sendiri, punya rumah sakit, punya bank sendiri. Padahal core bisnis mereka tuh apa? Mereka lupa. Merasa bisa. Ya, merasa bisa. Padahal spirit dari kolaborasi itu kan adalah bekerja sama dengan semua, tidak semuanya untuk kita. Gitu loh. Nah, ini yang kalau menurut saya buat adik-adik mahasiswa, yang paling mudah Ibu mungkin adalah analisis SWOT itu Bu. Ya, strength, weakness, opportunity dan threat. Menurut saya analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman itu harus dibudayakan. Di anak-anak muda, baik itu anak Ibu, saya pun Bu sebelum jadi anggota dewan juga di SWOT Bu. Saya waktu saya masuk menjadi aktif di PDI Perjuangan dan mau nyalek, saya di SWOT juga Bu. Ya, supaya itu tadi Bu, jangan merasa bisa, tapi bisa merasa, gitu loh. Ya, saya bukan orang Jawa, tapi lama tinggal di Pulau Jawa Bu. Ya, saya orang Batak gitu ya. Ya, jadi anak-anak ini harus itu. Kadang-kadang kalau kita waktu masih muda Bu, mahasiswa kan, pasti yang ke depan apa Bu? Merasa bisa ya Bu ya? Iya. Ya, bukan bisa merasa ya. Empatinya nggak ada terhadap diri sendiri. Nah, kita balik sekarang. Anak-anak mahasiswa, bagaimana dia listen to their self, mengenal diri mereka, mengenal potensi mereka. Nah, saya kalau menyelesaikan satu masalah Bu, saya bukan menyelesaikannya dari mikro ke makro. Saya orang makro Bu. Ya, kalau anak buah saya laporan tentang masalah yang detail dan teknis segala macam, saya mau ngelihat dari helikopter view dulu. Begitu saya lihat dari helikopter view, saya tahu arahnya kemana, baru langsung saya turun. Karena begitu saya menyelesaikan masalah, secara teknis pun saya akan mampu, akan bisa dan cepat. Tapi saya harus lihat helikopter view dulu. Itu saya mengenal diri saya gitu loh.
Ya, nah yang terakhir mengenal diri itu harus ada konsistensi dan harus ada waktu, Bu. Nggak bisa hanya sehari, 2 hari, 3 hari. Itu bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun, dan kita juga jangan apa namanya menyangkal diri. Itu yang paling penting, ya. Kata-kata berdamai dengan diri sendiri itu penting. Kita jangan suka menyangkal. Ya, nanti kalau kita melakukan penyangkalan-penyangkalan, banyak usaha, wirausaha dari anak-anak itu yang tumbang. Ya, tumbang. Nah, contoh terakhir yang mau saya sampaikan, pengalaman saya puluhan tahun menjadi broadcaster di RCTI dan Metro TV, saya ketemu begitu banyak orang pengen jadi penyiar, pengen kayak Najwa Shihab, ya. Tapi ternyata mereka tidak punya kemampuan dan mereka tidak punya minat dan bakat. Minat ada tapi tidak punya bakat. Lalu apa yang terjadi? Mereka pindah pekerjaan sampai ke 5 TV tapi nggak bisa jadi penyiar. Habis waktu, Bu, 10 tahun. Pingin jadi penyiar. Ini contoh aja. Sama juga dengan adik-adik nanti, ya. Akan habis waktu berputar-putar, nggak tahu usia tiba-tiba udah 30 tahun. Nggak jadi apa-apa. Gitu loh, ya. Nah, ini yang saya tertarik sama Ibu Dekan tadi menyampaikan. Menurut saya moga-moga saya bisa menjelaskannya secara sederhana. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yus, Pak Putra Nababan, terima kasih atas jawabannya. Pak, tadi ada ucapan terima kasih dari Saverius yang tadi menanyakan pertanyaan ke Bapak. Terima kasih, salam sehat dari beliau, dari Saverius, karena dia lagi di daerah Pak, kayaknya sinyal sepertinya, karena lagi di NTT. Oke, Mantap. baik. Ada pertanyaan lagi nih Pak, satu di chat. Ini mau bertanya kepada Bapak juga. Perkenalkan, nama saya Regina Jualan Barika dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Saya ingin bertanya kepada Bapak, bakat dan minat itu harus selaraskah dengan rasa percaya diri atau PD? Karena saya sendiri merasakan jika minat saya belum bisa tercapai dan akhirnya saya coba untuk menggali bakat saya dengan rasa percaya diri saya yang sangat tinggi. Jadi mungkin maksudnya ya udah dia menggali bangetnya dia pede dulu Pak, urusan nanti bakat mungkin itu minat itu nanti mengikuti. Apakah seperti itu Pak? Ya, kita berharap sih ya, berharap artinya ini selaras ya antara minat dan bakat. Dia selaras, dia sejalan gitu ya, sehingga itu bisa membuat anak-anak untuk tumbuh berkembang dengan baik, terutama di dalam mereka menjalankan karir mereka, dalam menjalankan usaha mereka. Ya, itu yang tadi saya sampaikan pada Ibu Dekan menjawab pertanyaan beliau, bahwa ini nanti akan waktu yang akan menentukan. Ya, penemuan dari minat dan bakat ini tidak bisa overnight, tidak bisa dalam semalam bisa ditemukan, tidak mungkin, ya. Tapi nanti waktu dan tantangan yang akan tantangan di lapangan dalam hidup kalian yang akan menentukan bahwa ini betul-betul minat dan bakat atau bukan, ya. Ketika saya menjadi menjadi di media, saya juga menemukan banyak kebosanan, ya. Saya banyak kebuntuan, banyak kebosanan, dan banyak tantangan. Bukan berarti itu adalah sesuatu yang langsung saya pilih, saya tahu minat dan bakat saya, terus saya bisa langsung bertahan, tidak, ya. Tapi paling tidak, ya, minat itu membuat kita akan bertahan lama, ya. Minat itu adalah temuan yang ada dalam hati kita, keinginan yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, ya. Disertai dengan skill, dengan bakat itu. Bakat itu mengasah. Jadi mereka harus jalan seiring. Ya, antara minat kita menjadi seorang wartawan atau kita menjadi entrepreneur, ya, menjadi seorang wirausaha, dengan bakat kita, kemampuan kita di bidang sosial media, marketing, ya, kita bisa punya keahlian keuangan dan lain sebagainya, model bisnis, ini harus sesuai. Makanya ketika kita minat, bakat itu harus diasah terus. Kita punya minat ya, kayak tadi Dimas ya, bakatnya harus diasah terus, kalau nggak ketinggalan. Minatnya tinggi terus, ujung-ujungnya pengen jadi kayak Warren Buffett gitu ya, atau pengen kayak jadi yang punya Facebook atau yang punya ini, tapi bakatnya nggak pernah dilatih, pelatihan nggak pernah ikut, ya, terus juga nggak pernah belajar, nggak punya mentor dan lain sebagainya, akhirnya ada gap, ya, akhirnya ada gap, mimpinya ketinggian, bakatnya nggak bisa ngikutin, percuma. Nah, ini yang menurut saya antara minat dan bakat ini harus dipupuk, harus diasah, ya, harus dijaga terus.
terutama keduanya. Ya, minat juga sama. Ya, inspirasi harus dicari terus. Why am I doing this? Bosen loh ya, dari sejak kecil pengen jadi wartawan sampai ubanan masih jadi wartawan tuh agak bosen juga gitu loh. Makanya inspirasi harus dicari terus. Sekarang saya jadi politisi, why, gitu ya. Dari hati harus muncul. Nah, kemampuan saya sebagai seorang politisi, sebagai anggota dewan dalam memahami undang-undang, ya, dalam melakukan pengawasan, melaksanakan fungsi budget, ya, keuangan dan segala macam, itu harus saya tingkatkan. Ya, sehingga sama dia. Nah, ini adik-adik nggak pernah hanya mengatakan minat saja atau bakat saja, harus diimbangi antara minat dan bakat. Itu ya Mbak Irita ya. Iya Pak, iya betul. Jadi kalau pengen jadi sesuatu ya harus melakukan sesuatu. Jadi kalau tidak melakukan sesuatu ya tidak jadi sesuatu. Betul ya Pak ya? Betul loh. Oke, oke. Ya. Baik Pak, terima kasih.